Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Kembali lagi dalam program Bacaan Rohani Tor KAJ tahun 2024. Kali ini bersama saya, Frater Hans, dari Paroki Bidara Cina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan bacaan rohani dari buku yang berjudul Kemurahan Hati yang ditulis oleh Kris Purwana Cahyadi, SY. Sebelum kita memulai bacaan rohani pada malam hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan bacaan rohani. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua, supaya kami dapat menimba inspirasi dan mendapatkan buah rahmat dari renungan bacaan rohani yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini saya akan membagikan beberapa poin dari keprihatinan Paus Fransiskus tentang hidup dan misi gereja. Pertama, keberpusatan pada Kristus, gereja pelayan rohani. Saat kongregasi kardinal sebelum konklav, Jorge Mario Bergoglio sempat memberi catatan tentang apa yang dikatakannya sebagai gereja yang lebih sibuk memancarkan terangnya sendiri, bukan Kristus sebagai cahaya sejati. Sehingga dikatakan gereja yang lebih mirip seperti lembaga sosial masyarakat. Demikian pula dalam homili pendeknya kepada para kardinal sehari setelah selesainya konklav, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kita bisa membuat serta membangun apa saja. Akan tetapi, kalau tidak mengimani Yesus Kristus, segalanya berjalan ke arah yang salah. Menjadi suatu lembaga sosial karitatif belaka, namun bukanlah gereja. Dalam sebuah lembaga sosial masyarakat, istilah kesucian tidak masuk ke dalam perhitungan. Namun bagi gereja, kesucian merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan menentukan. Oleh karena itu, gereja tidak bisa sekedar menjadi agen bantuan sosial. Oleh karena itu diingatkan agar jangan sampai semangat duniawi merasuki gereja. Gereja lalu kehilangan identitasnya, tidak lagi jelas jati dirinya. Keberadaan gereja dipahami senantiasa berada dalam perutusan, diutus ke tengah dunia, melewati batas dan sekat dirinya, mewartakan kabar gembira dan menanamkan benih-benih kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Gereja pun diajak untuk senantiasa berjalan di hadapan Allah dalam terangnya. Perjalanan tersebut adalah perjalanan untuk membangun gereja, membangunnya sebagai batu karang yang hidup dan kokoh, sehingga berkat pencurahan Roh Kudus, gereja pun terbangun menjadi mempelai Kristus, dengan Tuhan sendiri sebagai batu penjurunya. Dengan demikian, gereja terbangun untuk memberikan saksian akan Yesus Kristus. Tanpa itu, gereja bisa jadi hanya suatu institusi sosial kemanusiaan belaka. Di sini, Paus mengingatkan hal yang paling mendasar dalam hidup menggereja, yakni spiritualitas. Paus mengingatkan akan apa yang disebutnya sebagai langkah de-centered atau relokasi diri. Menanggalkan keberpusatan pada diri sendiri, semacam langkah pengosongan diri, untuk masuk ke dalam Kristus sebagai pusat dan dasar utama serta segala. Tidak mengherankanlah kalau dalam Evangelii Gaudium, Paus mengundang kita semua untuk terus-menerus memperbarui perjumpaan personal dengan Yesus Kristus. Atau paling tidak, keterbukaan untuk membiarkan diri dijumpainya. Sebab memang dia lebih dahulu menjumpai dan mendatangi kita, daripada kita yang tergerak menjumpainya. Undangan perjumpaan dari Allah ini tanpa batas, tidak mengecualikan siapapun, dan karenanya, tentu sesuatu yang harus segera kita sambut dan penuhi undangan tersebut.
Apalagi bisa dikatakan undangan tersebut adalah untuk merasakan dan mengalami kegembiraan dalam Tuhan. Dan karenanya lalu kita wartakan. Sukacita Injil adalah sesuatu yang tak dapat dirampas dari kita oleh siapapun atau oleh apapun. Sukacita itulah yang harus lebih dihidupi oleh para imam sebagai tenaga inti pelayanan perutusan gereja, sehingga para imam semakin mampu membawa wajah gereja misioner, sehingga terangnya bersinar dan garamnya kembali menjadi asin. Para pencari kebenaran adalah orang-orang yang rendah hati, dengan kesediaan diri untuk terus-menerus mendengarkan dan memberikan diri dibentuk serta dididik oleh Tuhan. Orang beriman dengan demikian adalah para pecinta kebenaran, penggali pemahaman iman tanpa henti, bukan kaum fanatik buta. Maka diperlukan kesediaan untuk terus-menerus mau belajar, mendengarkan dan menggali dalam suatu persiarahan iman dalam hidup yang tak pernah mengenal kata akhir, selain di dalam kesatuan utuh dengannya. Gereja sebagai tubuh rohani yang memberikan pelayanan rohani adalah misi dasar yang diembannya. Malahan kepada kaum religius dikatakan, doa adalah perutusan yang paling utama dan pertama. Untuk ini, gereja perlu senantiasa bertobat, memperbarui relasinya dengan Kristus agar selalu diperbarui olehnya, sehingga tetap memiliki sukacita dalam hidup dan dalam mewartakan kabar gembira keselamatan kasih-Nya. Kedua, gereja pelayan sabda dan sakramen, terutama evangelisasi dan sakramen tobat. Sebagai tubuh rohani, pertama-tama gereja adalah pelayanan sabda dan sakramen. Sebagai pelayan sabda, Paus sangat memberi tekanan akan tugas pewartaan Injil. Bahkan di beberapa kesempatan, dia mendorong agar umat Kristiani semakin tekun dan setia dalam membaca serta mendalami kitab suci. Membangun hidup kembali dalam Injil, bukan terutama pada doktrin atau norma, itulah yang diharapkannya. Hidup yang dibangun dalam landasan sabda Allah adalah hidup yang dibangun pada fondasi kokoh pada akar relasi personal dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Tentang pelayanan sakramen, Paus sering memberi tekanan pada pelayanan sakramen rekonsiliasi. Saat berbicara tentang belas kasih, Fransiskus memberikan perhatian besar akan tempat utama di mana orang dapat secara langsung menemukan pengalaman kasih Allah lewat pengampunannya yang tanpa batas. Pengakuan dosa. Baginya, perayaan sakramen rekonsiliasi senantiasa merupakan awal dari langkah baru akan kasih dan solidaritas. Perjumpaan dengan belas kasih Allah akan menuntun orang pada pertobatan sejati, yang mendorong pada perjumpaan dengan sesama, sehingga secara bersama saling berekonsiliasi membangun budaya kasih. Dalam pertemuan dengan para imam di Roma, Paus selalu menekankan panggilan imamat dalam pelayanan sakramen tobat, dan mendorong agar pelayanan sakramen ini lebih dihidupkan lagi. Yubelium kemurahan hati dengan demikian diharapkan ditandai juga dengan menghidupkan lagi pelayanan sakramen rekonsiliasi. Dalam kerangka Yubelium 2016, gereja menyebarkan apa yang disebut sebagai misionaris belas kasih. Para misionaris ini mendapat tugas khusus, terutama untuk memberikan pelayanan sakramen pengakuan dosa, untuk menghidupkan kembali semangat pertobatan dengan penerimaan sakramen rekonsiliasi. Beberapa kali, Paus menyatakan ungkapan bahwa Tuhan tidak pernah mengampuni dosa kita. Hanya kita yang bosan datang kepadanya, memohon pengampunannya. Perkataan ini adalah suatu undangan untuk menghidupi selalu rahmat kerahiman Allah dalam sakramen rekonsiliasi. Demikian renungan bacaan rohani pada malam hari ini. Mari kita tutup renungan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas renungan bacaan rohani yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini.
Kiranya dengan malam hari ini kami mendapatkan buah rahmat dan inspirasi yang pada akhirnya dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.